Pukul 6 baru lewat beberapa menit. Langit sudah terang, tapi belum terasa panas. Sekitar 10 fotografer berikut motornya sudah berjajar rapih di pinggir trotoar flyover Kuningan. Rata-rata, mereka memakai lensa tele zoom 70-200. Walau hari itu ada satu yang cukup mencolok mata karena menggunakan lensa termos putih 300 mili 2,8. Beberapa wajah cukup familiar karena mereka teman fotografer ex-media Femina Group. Misalnya, pagi itu ada Dani dan Honda. Selamat pagi! Itu berulang kali mereka teriakan kepada pesepeda yang lewat. Memberi semangat untuk terus mengayuh di tanjakan itu. Banyak juga yang menyapa balik atau melambaikan tangan. Para fotografer yang menamakan komunitas mereka fotografer Dalcott Loop Grafer ini terus-menerus memotret siapapun yang menarik untuk mereka foto. Jadi sekarang tidak cuma pesepeda atau pelari, tapi motor Vespa ataupun motor gede juga difoto. Belum ke Singapura kalau belum ke Orchard Road. Begitupun buat pesepeda. Rasanya belum sah kalau belum merasakan tanjakan flyover Kuningan. Dan tentunya memiliki fotonya. Para fotografer Dalcott Loop Grafer ini berkarya di jalanan, terang ataupun hujan. Mereka bangkit bersama mencari nafkah dari pekerjaan mereka yang hilang selama pandemi. Semacam simbiosis mutualistis dengan komunitas pesepeda yang butuh foto bagus buat medsos mereka. Menariknya, mereka berkompetisi dengan sehat, sehingga siapapun welcome ke komunitas mereka. Tidak ada ketakutan rezekinya akan berkurang. Pinky Mirror TV ngobrol dengan Cahyo Nugroho dan Honda Tranggono bagaimana cerita komunitas fotografer ini setelah hampir 2 tahun di jalanan. Oke, hari ini gue sedang bertemu dengan teman gue, Honda Tranggono, ya, dan Halo. Cahyo Nugroho. Selamat pagi. Ya, mereka ini adalah fotografer yang sering bisa kita temui sekarang ini di jembatan Kuningan, ya, dan banyak ininya. Nah, kalau nggak salah ini udah hampir 2 tahun ya, hampir untuk 2 tahun. ini ya. Nah, terus kira-kira sekarang jumlah fotografernya kalau per hari ini tuh berapa? Kalau jumlah di Sabtu Minggu itu bisa 100-an mungkin jumlah fotografer. Itu tidak hanya di Jembatan Kuningan. Jadi Jembatan Kuningan itu mungkin merupakan spot masif pertama yang diisi oleh banyak fotografer. Tapi setelah itu kemudian spot-spot fotografi itu melebar. Ada di kawasan TVRI, itu di flyover. Terus kemudian di Sudirman, di sepanjang Sudirman, Bundaran HI sampai ke arah Ratu Plaza. Kemudian ada di Gatot Subroto, sampai ke MPR, Manggala Wana Bakti, Senayan itu. Jadi kalau awal-awal berapa sampai sekarang kenaikannya jadi 100-an itu? Ya, 100-an. Awalnya? Awalnya bisa dihitung dengan jari, mungkin cuma 5-6 orang ya. Itu cuma di FOK aja. Kemudian juga karena antusias pesepeda juga semakin ramai, kemudian juga kita juga akhirnya juga mengajak ya teman-teman yang profesi kita. Kemudian ini loh sepertinya ada pasar di sini, pesepeda banyak, kemudian marketnya makin banyak, kita juga makin lama nggak bisa ngatasin. Ya. Karena demand terlalu tinggi, sementara penyedia suplai terbatas. Gitu. Kebutuhan narsis. Ya, betul. Tapi dari yang awal-awal itu sampai sekarang pada bertahan semua apa ada yang udah pandemi udah mau selesai ini udah berhenti, ada juga nggak yang kayak gitu? Mayoritas bertahan. Mayoritas bertahan ya. Cuman kayak misalkan yang pertama kayak misalkan Mas Cahyo itu yang pertama tapi udah berkembang, udah duluan berkembang, misalkan nggak cuma sepeda aja tapi juga mungkin karena tergantung kita mungkin branding ya, personal brandingnya udah tinggi, mereka udah bisa mulai masuk di sepeda yang punya bisnis lain. Kalau nggak ada pejabat, ada politikus dan sebagainya, mereka itu karena komunikasinya baik antara tadinya penjual dan pembeli, akhir komunikasi baik, akhirnya mereka tanya bisa foto ini, bisa foto itu nggak, akhirnya bisa. Kemudian juga kita udah mulai masuk ke situ yang senior ya. Yang kita. Jadi udah punya langganan masing-masing juga gitu ya. Tapi kalau ngamatin pesepedanya sendiri juga, kira-kira dari
awal-awal itu sampai sekarang yang sepedanya juga masih bertahan itu aja apa sebenarnya mereka cuma musiman, cuman kayak berapa bulan habis itu mereka nggak sepeda lagi. Itu pengen tahu juga tuh karakternya kayak gimana tuh yang Kalau pesepeda ini kan kalau menurut aku itu Terbagi terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu pesepeda lama. Jadi yang sebelum pandemi mereka udah main sepeda. Mereka tetap sepedaan sampai sekarang. Terus yang kedua adalah mereka yang mulai bermain sepeda ketika pandemi. Sebagian bertahan, sebagian lagi kembali Bosan. ke rutinitas awal mereka. Terus yang ketiga adalah yang hore-hore, hore-hore atau orang baru yang Orang akan yang- selalu muncul gitu. yang Itu ikut jadi- tren gitu kan. Ya, Nah, ya. mereka kadang-kadang juga akhirnya bersepedanya kadang cuma Sabtu Minggu gitu kan. Kadang-kadang mereka acara tertentu misalnya ulang tahun teman sepedaan. Kemudian juga mungkin juga ada janjian sama ini, sepedaan. Kemudian tapi tidak rutin, itu yang hore-hore lah. Kemudian juga masyarakat umum ya terutama ya. Itu yang bukan ramai sepeda akhirnya dia ikut. Tapi ya itu jarang-jarang ya. Kadang cuma Sabtu atau Minggu doang gitu kan. Oke, jadi sebenarnya kalau kita ngomong tadi tuh banyak spot-spot itu, ada berapa spot sih yang utama di Jakarta ini sebenarnya? Jembatan Kuningan, Bundaran HI, Duku Atas, TVRI. TVRI, Semanggi, terus putaran balik Gatsu, terus daerah Hotel Mulia Park itu mungkin yang selama ini menjadi spot-spot utama di kawasan Dalkot. Jadi sebenarnya cukup banyak ya ininya ya. Banyak. Oke. Tapi apa benar yang spot di yang Kuningan itu spot yang paling bagus di Jakarta? Benar? Kalau itu kita ngomongnya relatif ya. Spot bagus itu tergantung orang gitu. Kalau misalnya saya gitu suka spotnya karena itu memenuhi karakter kesukaan saya gitu. Jalanan yang menanjak. Itu jalanan menanjak gitu. Kalau jalanan menanjak, para pesepeda itu cenderung untuk melakukan aksi sport action yang ya pokoknya yang nikmat banget gitu ditangkap oleh lensa sama kamera. Gitu. Seperti off saddle gitu kan, jadi dia nggak di offset tapi naik gitu kan, dengan nanjak itu kan otomatis kan body language-nya kan Ya. bagus dan Sport- mereka tuh sport foto banget gitu. begitu kita capture mereka mendapatkan foto yang bagus dengan ekspresinya dia yang nanjak gitu kan. Nah itu yang narsis itulah yang mereka inginkan gitu kan, dan kemudian itu juga akhirnya di sosmed kan, kemudian yang lain kepengen, akhirnya beramai-ramai lah ke dulu yang awal itu ke Vogue kalau belum dulu Kalau pernah belum bilang Vogue, ya ya. belum Vogue belum Belum sah. belum sah. Fok itu apa? Itu flyover Kuningan atau jembatan Oh. Kuningan gitu. Jadi kalau belum ke situ belum sah rasanya. Nah ini sekarang balik ke awalnya itu memang mulainya dari spot pertama di situ apa? Iya, spot pertama. Iya pertama kali itu. Pertama di situ. Pertama di situ. Itu bagaimana cerita ininya sampai gue mau coba di Kuningan gitu loh. Nah, sebelum memotret jembatan Kuningan ketika pandemi aku kan biasa ini muter-muter mulai dari Peak, Mosia, Loop, terus kemudian Bintaro Loop, Sentul dan sebagainya. Cuma rata-rata jauh, ke Peak 21 km, ke Bintaro Loop 25 km, ke Mosia 38 km, ke Sentul 52 km. Ini sebelum pandemi? Saat pandemi. Oh udah saat pandemi? Iya, saat pandemi. Itu kira-kira Juli tahun 2020. Mei Juni lah. Main ke situ. Terus salah satu kawan masih bekerja. Gitu. Salah satu co-founder Dalkot Loopgrapher. Itu saya, "Mas, kalau karena masih bekerja dia susah untuk main jauh-jauh." Dia tanya, "Kira-kira motret yang bagus di mana?" Motret di jembatan Kuningan aja. Kan kita biasa motret untuk waktu kita ini Lari. dulu liput lari, lomba-lomba lari. Misalnya Misalnya kan Jakarta International 10K, Jakarta Marathon itu lewat situ. Coba aja motret di situ. Hari pertama motret, respon bagus. Respon itu artinya pembelian bagus, pembelian dari pesepeda bagus. Ya udah di situ itu kira-kira akhir Agustus. Akhir Agustus sekitar tanggal 28 29 awal September aku masuk ke situ juga karena kan rumah di Mampang dekat. Setelah di situ ya istri juga bilang, "Ngapain jauh-jauh ke sana? Udah di jembatan Kuningan aja gitu loh. Toh cuma 5 menit, 10 menit dari rumah. Jembatan Kuningan." Ternyata memang benar-benar bagus respon. Nah, saat itu kan masa-masanya masa sulit. Banyak teman-teman yang di PHK, dirumahkan, tidak dapat pekerjaan karena nggak ada event dan sebagainya gitu. Kita ajak lah.
kloter pertama itu adalah senior saya. Hmm. Mas Honda, Mas Mas saya. Bubu, Mas Dani, Pak Dahri ya, dan sebagainya gitu. Ya udah itu. Terus ada yang lagi iseng motret, sampai akhirnya spot itu berkembang pada orang, Mas, gimana caranya motret di Jembatan Kuningan? Datang saja, habis motret dulu, baru kita ngobrol. Makanya kemudian pernah sampai 22 orang ya. Ya, satu spot 22 orang di Jembatan Kuningan aja itu, berderet itu. Dari dari sana. bawah sampai bawah lagi. Itu kayak kemarin itu gue lihat yang ini. 10 kemarin ya? Itu 10. itu dulu 22. Tapi itu berdasarkan kedatangan nih, urut posisinya. Bebas. Oh bebas. Bebas gitu. Tapi kita sempat bikin aturan waktu Covid mengganas, Mas ya. Jadi kita jarak minimal 1,55 km. Meter. Mereka yang datang pertama menempati bebas memilih spot. Yang datang pertama. Nanti yang datang berikutnya itu bisa berada di depan dia atau Di belakang. di belakang dia. Yang lainnya nanti menyesuaikan. Kayak begitu. Jaraknya harus begitu. Sempat kita pakai ini double masker juga sempat. Tapi swab antigen aja baru kita cabut sebulan yang lalu. Kita- Awal-awal tuh harus mati kewajiban untuk yang di situ. Itu, Bawa swab antigen. Swab antigen harus. Kalau mau motret Jembatan Kuningan swab Harus, antigen. ya. Kalau nggak swab antigen cari spot yang lain. Gitu. Oh, oke, menarik tuh. Ya. Karena kita berusaha jaga orang-orang tercinta kita. Ya. Kita berusaha jaga teman-teman kita juga berusaha Keluarga jaga kita. pesepeda yang pesepeda pelari atau sport entusias lainnya yang berinteraksi dengan kita di lapangan gitu. Nah, tapi kan tadi akhirnya komunitasnya menjadi banyak sampai 100-an gitu kan. Nah, itu kalau pembagian dari kita ininya 40. gimana? Kalau Kita fotografer aja 4. Oh, 40. Yang lain kan ada komunitas-komunitas lain juga. Nah, ada komunitas lain, ada Dalcott Loop, ada Senayan Loop juga. Oh, oke. Tapi spotnya bebas ini. Bebas. Bebas aja milih spot. Tapi kita selalu sarankan hargai orang yang berada di spot itu lebih dulu. Jadi misalnya aku motret di TVRI. Di TVRI kan ada yang lebih dulu di situ. Jadi kita ngikutin istilahnya apa yang berlaku di situ. Aturannya. Iya. Iya. Tapi kalau nggak salah ada ininya, jadwalnya fotografer ini hari ini, nanti Sabtu kesini, Minggu ini apa, ada listnya gitu nggak ya? Kalau itu apa namanya? Absen. Biasanya kalau kita biasanya di komunitas setiap hari ada absen kan. Di IG story-nya setiap hari jam 11 biasanya ya, Iya. absen. Fotografer itu biasanya ada yang dia stay dalam satu spot, ada juga yang Berpindah-pindah. berpindah-pindah. Kadang Sabtu Minggu di FOK, kadang yang weekday di HI. Itu yang nanti yang diinformasikan di IG story itu absen itu ke cyclist. Jadi hari ini yang di spot ini siapa aja nih IG-nya nih, IG ini. Nah, mereka itu menghubungi membuka review dari IG teman-teman itu. Jadi kita ketika ini berkembang, member menjadi lebih banyak, akhirnya kita membangun istilahnya infrastruktur. Salah satunya kita membangun akun Dalcott Loopgrapher. Nah, di akun Dalcott Loopgrapher itu tiap hari kita menginformasikan kepada para sport entusias siapa aja yang berada di spot A, B, C, D. Misalnya Jembatan Kuningan diisi A, B, C, D. Bundaran Hari Supaya mereka nyarinya gampang. Cari gampang. nyarinya gampang lah. Nanti mereka tinggal klik aja di stories itu. Fotografer yang diminatin yang mana. Akan langsung lari ke akun IG-nya fotografer tersebut. Di akun IG-nya tersebut, para fotografer itu sudah mencantumkan link galeri foto mereka. Jadi biasanya link tree, hailing atau apa, pokoknya link agregator lah. Itu di situ di link itu akan bisa dilihat sejarah pemotretannya dia. Gitu. Kronologis pemotretannya dia gitu, tanggal 29, tanggal 28, 27 dan sebagainya. Mungkin seluruh pemotretannya selama di spot tersebut Ada di situ. Ada semua. ya, Sebelum di langit ada semua. Jadi kalau misalkan mereka hari ini belum bisa ngambil, seminggu kemudian baru ingat, oh minggu lalu saya lewat sini ya. Langsung klik tanggalnya di situ ada. Masih bisa nyari. Nah, di linknya itu nanti kan otomatis ke connect, misalkan bisa di Google Drive atau di Google Foto. Langsung klik, mereka albumnya kita ada semua. Tanggal berapa, di mana gitu. Mereka tinggal klik aja, terus kemudian tinggal scroll, tinggal cari foto. Tapi yang mereka bisa lihat berarti low res aja ya, thumbnail aja ya. Ya, Flores buat dengan lemak. watermark. Oh, dengan watermark.
Nanti kalau ini baru dikasih yang nggak pakai watermark. Oke. Jadi kalau pulang tuh yang buru-buru pulang karena mau Yes. pasang watermark segala apa. Iya, Pro dulu, masih watermark dan sebagainya. Nah itu pasti penonton Pinky Mirror TV juga pengen tahu nih. Kalau motret gini kameranya tuh biasanya apa, lensanya apa gitu. Gimana ini? Iya. Kalau awalnya kita memulai dengan apa yang kita milikin, gitu. Ketika kondisi memungkinkan, standarnya itu adalah kalau lensa 70-200. Kalau lensa 70-200. Kamera di sini sebenarnya kan mereka biasanya fotografer itu biasanya bawa dari mereka dari sebelumnya ya. Mereka pakai kamera apa adanya dulu, kemudian mereka kemudian dalam proses dia menghasilkan, kemudian bisa upgrade kamera, bisa upgrade lensa, dan kemudian juga kebanyakan anak-anak itu lebih ke prefer di situ dengan objek sepeda seperti itu di 70-200 biasanya mereka itu biasanya lebih prefer dengan ukuran lensa seperti itu. Jadi sampai ke sininya akhirnya kemudian jika mereka upgrade terus. Karena ini kan sepeda ini kan tiap hari ya, kemudian butuh frame banyak. Kemudian juga butuh mungkin kamera dengan kamera yang handal ya. Jadi mereka sekarang mulai udah kalau udah menghasilkan, kemudian dia juga udah upgrade yang kamera yang handal untuk pemotretan yang setiap hari dengan frame yang banyak gitu. Sekarang kebanyakan udah seperti itu. Jadi yang bisa dipakai sebagai mesin perang. Jadi kamera-kamera, gue lihat sih banyak yang masih kayak D3, D4 aja banyak yang sari ya, karena lebih badak gitu ya. Badak, betul. Dia kan sebenarnya kan yang kamera flagship ya. Flagshipnya kan sebenarnya kan ada misalkan yang mungkin belum bisa yang D5 gitu kan. Tapi mereka kan D4S, D3S, itu yang badak-badak itu. Kalau Canon yang 1DX, 1DX Mark II, 1DX Mark I gitu kan. Itu lebih badak banget gitu. Kalau yang lagi favorit sih ini 4DS sama ini 1DX gitu. Kalau yang Nikon pakai 4DS, kalau yang Canon pakai 1DX gitu. Karena harganya juga kalau second juga udah nggak terlalu mahal ya kayaknya ya. Betul. Kisaran 20 juta. Karena sekarang orang udah pada mirrorless yang ini. Iya, Sedangkan mirrorless sendiri sebenarnya kalau buat sport sendiri sebenarnya belum terlalu maksimal. Iya, kalau mirrorless itu hanya di tipe-tipe yang tingginya doang yang udah di maksimal. tipe tinggi pun kalau kena cuaca panas yang luar biasa biasanya hang. Oh. Kalau set 9 enggak sih, cuman set 9 masih kemahalan aja. Oh, iya. Kemarin sempat ngobrol sama Dani itu, kan dia bilang kamera dia udah jebol 3 atau 4, dia bilang gitu shutternya. Gue bilang, wah harusnya investnya di set 9, tapi kalau set 9 itu kan dia nggak pakai mechanical. Jadi dia full electronic shutter, jadi nggak kena masalah shutter tuh nggak bakal kena. Cuman ya harganya masih 89 juta. Iya, benar. Dan autofokusnya segala tuh emang udah bersaing banget sama ini. Tapi ya memang ya sebenarnya gue juga bilang sih kita motret kamera apa aja, lensa apa aja selama masih bisa ya kan. Ya walaupun ya 70-200 itu memang menjadi salah satu ini ya. Standar itu biasanya kayak gitu kan. Bahkan di awal itu ada yang pakai kamera mirrorless atau bukan itu si Adit itu mas yang Lumix itu. Lumix itu. Lumix tapi yang entry level dia pakai lensa artisan 17 mili manual. Dia motretnya tuh wide terus. Tapi dia pasarnya bagus karena apa? Framingnya berbeda dengan mainstream. Yang lain. Kan yang lainnya 70-200 dia framingnya berbeda gitu. Artinya apa? Mereka punya pasar sendiri. Bisa cari celah ya. Jadi harus gitu loh. Ketika misalnya kita bermain di framing yang sama, itu persaingannya pasti ketat. Mending cari framing yang berbeda gitu. Dan kadang-kadang sih kalau gue bisa lihat ya, kalau orang awam ya, kadang-kadang nggak terlalu peduli dengan kaidah-kaidah fotografi gitu kan. Mereka yang asal mereka lihat mereka bagus gayanya, kalau kita mungkin kayak ini backgroundnya masih rame nih, biarpun udah kita blurin tapi wah backgroundnya nggak enak atau apa gitu loh. Coba lebih bersih, lebih enak. Tapi kalau mereka udah nggak perlu gini-ginian. Di awal-awal kondisinya seperti itu, tapi makin hari mereka makin teredukasi. Oh mulai ngerti. Iya. Karena mereka sekarang udah banyak pilihan ya. Masing-masing mungkin juga berusaha untuk memperbaiki kualitas, angle dan lain-lain kan. Kemudian dia akhirnya banyak pilihan. Dari banyak pilihan itu akhirnya tahu, oh ini kok akhirnya
lebih bagus, oh ini ternyata lebih bagus lagi, oh ini lebih beda, ya kan lensanya lebih beda, lebih landscape, oh ini yang saya mau, oh aku nggak mau yang misalkan yang close terus, misalkan blur terus, saya kepengen yang landscape juga. Itu akhirnya berkembang seperti itu, akhirnya mereka kemudian juga perbandingannya juga banyak ya, akhirnya mereka memilih, oh ini yang terbagus nih, akhirnya mereka secara tidak langsung tahu ya, oh ini lebih bagus, akhirnya tadinya seadanya gitu kan. Jadi buat pesepeda itu mereka sebenarnya cukup dimanjakan ya. Jadi Betul. Mereka punya tinggal pilih kan, tinggal pilih mana yang ini. Betul, bebas pilih ya. Betul. Nah tapi kan bagaimanapun juga kamera masih tergolong mahal lah, bukan sesuatu yang murah gimana ya. Jadi pasti kalau yang benar kan dihitung biaya penyusutannya. Iya. Betul. Sedangkan harga waktu itu berapa 100.000 ya per fotonya? Iya, sampai Masih? sekarang. Masih sampai sekarang. 175 2 foto. 225 3 foto. 225 3 foto. Nah, itu apakah penyusutan udah diperhitungkan di situ apa gimana? Itu salah satunya mempertimbangkan penyusutan. Mempertimbangkan penyusutan sama effort gitu loh. Makanya kan ke teman-teman kita sarankan ketika datang jangan fokus ke 100.000-nya. Tapi fokus ke kualitas hasilnya. Karena kualitas hasil yang bagus akan membuat 100.000 itu datang. Kayak gitu. Dalam jangka panjang gitu. Jangka pendek mungkin yang cepat mungkin berjaya. Tapi setelah ya udah dalam hitungan lah 1 bulan 2 bulan yang bagus yang menang. Yang kualitasnya bagus yang menang. Yang kualitasnya bagus yang bertahan. Jadi di situ sebenarnya butuh konsistensi ya sebenarnya. Dari macam-macam ya, biasanya dari konsistensi hasil, konsistensi motretnya, kemudian konsistensi mereka misalkan berada di sebuah spot, kemudian konsistensi, kemudian juga di previewnya dia konsisten misalkan, dikerjakan, kemudian juga nggak terlambat, ya kan gitu kan. Jadi mereka akhirnya sudah tahu, oh jam segini punya fotografer ini udah pasti tayang. Apalagi misalkan, oh pas ini misalkan, Mas Cahyo di FOK pilihan saya nih, jam 12 udah tayang, udah pasti langsung situ aja. Kadang-kadang pesepeda itu kadang-kadang gini, mereka nggak mau effort juga ya, terlalu keliling dengan banyak ini. Kalau tadinya begitu. Kan banyak toko nih. Banyak yang nggak mau melihat semua toko. Ya, banyak yang gitu, karena mereka kadang-kadang ada yang tidak konsisten, akan mereka malas. Oh ini nggak lengkap, oh kadang-kadang ada saya, kadang-kadang nggak ada. Akhirnya saya udahlah, yang pasti aja, ini kebanyak 90% saya ada gitu fotonya. Jadi ya kadang-kadang sekarang begitu, yang konsisten itu yang terpilih itu, yang kata Mas Cahyo bilang tadi itu. Akhirnya yang sekarang yang konsisten itu, yang kualitasnya baik, konsisten, dari sisi waktu, spot dan sebagainya, itu yang akhirnya punya langganan itu, yang terpilih itu. Yang bertahan, yang bisa survive. Sekarang kan ada pertanyaannya, kalau dalam kondisi pandemi seperti ini, yang senior turun gunung nih, nggak ada kerjaan, jadi motret. Bagaimana yang junior bisa bersaing sama yang ini? Karena gue, ini kalau udah senior, udah biasa motret olahraga, pasti udah lebih bagus hasilnya. Jadi dari kita dibentuk komunitas ini sebenarnya kan berawal dari pandemi ya. Kemudian semangat kita adalah kita hidup bersama, bangkit bersama. Ya, semangatnya itu dulu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang tadinya fotografer misalkan, kita sebagai udah terbiasa motret setiap hari kan, kita orang media, kalau bertiap hari motret. Kemudian teman-teman yang mungkin jarang memotret, kemudian juga mungkin main di wedding dan sebagainya, ya kan. Kita pun sebagai orang-orang yang terbiasa seperti itu, nggak sepenuhnya kita semua kita ambil, enggak. Justru malah kita bimbing dia, ya kan. Kemudian kesulitan dia apa di lokasi, di pemotretan, di teknis dan sebagainya. Karena semangatnya adalah bangkit bersama. Kemudian kita gimana supaya kita semuanya itu hidup di pandemi ini. Dari teman-teman ini, dari semua teman-teman kita itu gimana kita itu bangkit bareng gitu kan. Jadi begitu habis motret, kita yang senior ini justru kita tanya ke mereka juga tanya ke kita secara teknis kendalanya seperti apa, masalah yang dihadapin di lapangan apa gitu loh. Kemudian juga mereka juga dari hasil dia merasa kurang
mereka konsultasi ke kita ajarin seperti yang kita lakukan. Jadi apa namanya, bukan berarti yang senior itu kita mau ngeraup semuanya, tidak, justru malah kita kepengen bangkit bersama. Akhirnya mereka juga kemudian mereka mengejar, kemudian dia mengejar, kemudian juga ada juga yang salah satunya adalah mungkin yang pinternya adalah ngambil alternatif lain, maksudnya angle lain, analisa lain. Itu yang membuat mereka itu akhirnya semua kita hidup, saling bantu, saling hidup bersama. Kemudian mereka akhirnya juga di situ akhirnya komunitas ini akhirnya juga jadi kompak kan, hidup bareng, akhirnya nyaman lah gitu kan. Itu sebenarnya kan. Itu yang kita ketemu kemarin juga, Cahyo kan ngomong gitu, maksudnya siapapun yang datang welcome gitu loh, karena welcome. mereka butuh, Iya, itu betul, pasti ada. betul. Kalau orang Ada datang ini. itu dia pasti sedang sulit. Sedang sulit. Jadi kalau orang sulit nggak boleh kita tolak, tapi harus kita bantu untuk dia. Paling nggak minimal kita bisa membantu dia keluar. Ya makanya secara filsafatnya menarik filosofinya, maksudnya bahwa kalian juga walaupun semua orang butuh duit, tapi Betul. nggak menjadi takut, wah tambah banyak, Oh. ini apa, tambah saingan gitu loh, nggak ini malah ya. Sebetulnya saya sama Mas Honda ini kompetitor. Secara nggak langsung kompetitor, tapi tetap gitu loh. Kalau ada masalah kita selesaiin bareng. Kita diskusi bareng gitu kan. Walaupun misalkan di spot, di jualan akhirnya beda-beda gitu, persaingan kan. Iya. Tapi begitu ada kesulitan masing-masing, wah ini gini, Lesa ini kok akhirnya jadinya begini. Kemudian kita diskusikan menurut pengalaman masing-masing. Masing-masing. Kan? Akhirnya kita kasih masukan lah gitu kan. Akhirnya apa namanya, uniknya adalah di situ. Kita Ini di lapangan persaingan, tapi kita saling membantu. Gitu. Kalau yang mau bergabung jadinya gimana nih caranya? Enggak, cuma motret aja, yang penting konsisten datang aja. motret. Datang konsisten motret gitu loh. Soalnya kadang ada yang kepingin bergabung, datang gitu loh. Motret 1-2 kali tapi kepingin bergabung. Nah, sementara kita lebih memprioritaskan mereka-mereka yang memang benar-benar apa ya, konsisten untuk bangkit gitu. Cuma 1-2 kali datang gitu. Yang penting biasanya kita lihat, kita pantau gitu satu bulanan lah Mas ya. Oke, kalau dia memang udah konsisten motret, ya udah. Kita udah langsung masukin aja ke grup ke WAG. Udah kita masukin ke grup. Ya udah. Kayak gitu aja gitu. Berdasarkan kesepakatan bersama aja. Ini udah layak masuk enggak? Oke, gitu. Sama kita lihat yang paling susah itu kan masalah manner sama attitude gitu loh. Ya, kita kerja di jalanan tapi jangan sampai manner attitude-nya itu nggak asik gitu loh. Jangan sampai hanya gara-gara satu orang ini 40 orang jadi berantakan. Tapi gimana satu orang ini bisa mengikuti 40 orang yang sudah membangun culture sebelumnya. Oke. Terus jadi kalau meningkatkan kualitas katanya bikin workshop apa segala gitu. Itu salah satu yang kita lakukan untuk istilahnya nambah keterampilan teman-teman di dunia fotografi. Nah, kita kan punya banyak fotografer senior yang udah berpengalaman ratusan tahun di dunia fotografi gitu. Kalau apa yang dimiliki mereka bisa kita bagikan ke mereka-mereka yang baru bermain, kan itu bagus gitu. Artinya kita memang benar-benar ingin mengembangkan teman-teman yang lain untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena semangat bangkit bersamanya itu agar kemudian. Ya, gue juga sebagai fotografer sih juga mengharapkan sebenarnya kalau dari teman-teman fotografer sepeda ini kan jangan cuma akhirnya jadi dokumentasi doang ya kan, tapi habis standar teknis didapatkan ada yang pencapaian ya udah lebih kreativitas yang lebih tinggi lagi, jangan karena ya yang kita tahu semua lah, banyak banget fotografer yang berhenti di dokumentasi, pokoknya dia motret bagus, fokus, udah, buat mereka udah gitu loh, nggak ini bahwa sebenarnya masih banyak komposisi lah, apalah momen, kayak ininya yang bisa. Market juga macam-macam, kan? Dan kita juga selama ini udah beberapa kali bikin workshop. Pertama adalah basic studio ya, basic studio. Kemudian juga kita bukan food fotografi, basic juga. Produk juga. Terus sekarang pun juga basic untuk banyak teman-teman yang memang mungkin pakai flash aja mungkin belum bisa. Karena biasa available ya, misalnya pakai lensa 7200, yang penting blur selesai. Begitu pakai flash bingung kan, kemarin nggak buat. Nah, hari ini kita bikin workshop itu cara menggunakan flash. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi
mudah-mudahan bisa buat bekal dia untuk nanti kalau dia ditanya misalkan tawaran, mau ada liputan bisa nggak? Nah, pakai flash kan. Itu yang jadi mudah-mudahan buat bekal teman-teman itu untuk mencari sesuatu di luar sepeda, gitu. Hasil sepeda. Oke, jadi udah mulai melihat ke depannya juga itu ya. Betul. Jadi nggak cuman mengandalkan sepeda ini aja, tapi kalau nanti ada orderan lain, ini member komunitasnya juga dilatih supaya bisa. Apalagi ini teman-teman kan kayak Honda, Dani, Dahri ya, banyak anak-anak Femina Group itu kan yang memang fotografer serba bisa kan. Semua majalahnya kan harus difoto kan, nggak ada yang gue di Dewi aja apa kan, nggak kan gitu kan. Pasti semuanya kemana-mana aja. Jadi kalian yang akan mengajarkan mereka itu. Bagus ya, jadi ada ininya. Nah terakhir, suka dukanya tuh apa sih jadi fotografer sepeda gini? Kalau saya sih sebenarnya kita memang harus dengan aktivitas kita di fotografi sepeda ini. Pertama, kita itu effortnya lumayan sebenarnya kan. Kalau memang Motretnya cuma 2 jam. motretnya juga kita dari pagi mungkin berangkat kalau agak jauh jam 5 pagi ya. Mulainya kalau dulu setengah 6, sekarang jam 6 kan. Kemudian kan dia tahu juga motret di jalanan kan. Nah, itulah maksudnya artinya effort kita istilahnya dukanya itu seperti itu kan, itu panas ya, hujan kehujanan gitu kan, harus berangkat pagi sampai rumah, kemudian juga harus Kalau hujan masih ada yang sepeda? masih sebenarnya justru malah mereka yang Malah bagus itu. Pasarnya bagus. untuk sosmed ya, mereka untuk Kan dapat foto yang epic gitu. keren gitu kan, dan jarang yang mau nggak semuanya jalan tapi Ya gue pernah motret go-kart di Bangkok. Begitu hujan yang motret cuma gue, pakai payung. Yang lain nggak ada fotografer yang lain, cuma gue Awalnya doang. dulu cuma beberapa orang yang bertahan. Tapi begitu tahu bahwa pasarnya bagus, semua sekarang kalau musim hujan udah berjalan, di sampingnya udah siap. Mau jas hujan, semuanya udah ada di sini. udah ada pelindung, termasuk trash bag, udah siap. Gitu. Jadi walaupun hujan, kita ini termasuk kamera rain cover. Jadi kemudian sukanya itu selain kita akhirnya diapresiasi ya sama pesepeda, kemudian banyak pesepeda itu memang yang sangat apresiasi dengan perjuangan kita ya di pandemi ini, ya kan. Mereka mengapresiasi dengan kan macam-macam dan sebagainya kan. Kemudian juga sukanya saya adalah kemudian saya tahu kan bagaimana yang sebelumnya saya kan di majalah yang di hotel AC, motor fashion, dingin-dingin di jalanan aja. Akhirnya ternyata saya bisa ya. Kemudian di sini juga saya dapat ilmu baru gitu kan. Ilmu artinya kita berkumpul, kemudian punya teman, sukanya kan punya teman dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian saya juga senang akhirnya bisa berbagi ilmu dan sebagainya. Akhirnya kan semuanya itu kan kemudian kan sebenarnya salah satu cita-cita adalah bangkit bersama itu, kemudian juga hasilnya bersama, kemudian juga kita juga berteman bersama-sama, akhirnya berteman itu menjadi suka kita akhirnya gitu kan gitu. Kalau Cahyo, suka dukanya? Kalau duka ya mungkin ini aja nih, waktu buat keluarga itu agak berkurang. Iya benar ya benar. Maksudnya memang kita motret katakanlah 1,5 jam atau 2 jam di weekdays, terus 3 jam di weekend gitu ya. Tapi sebetulnya after motret itu prosesnya panjang karena kita kan kalau kita ini terbiasa melakukan post pro dulu. Jadi semua foto kita ribuan itu kita lakukan post processing gitu loh. Jadi misalnya komposisinya harus benerin gitu. Oke, kita kejar di lapangan seperti yang kita inginkan, tapi kan kadang kan ketika kita Itu pagi doang ya? Apa sore ada juga? Pagi dong. aja. Pagi aja. Tapi sore ada juga kan yang sepeda? Ada. Malam. Cuman nggak diambil. Kadang kita malam. Kalau bulan puasa kita motret malam. Kita pakai lighting di jalanan. Iya. Itu. Ya itu aja waktu buat perkuang. Jadi effortnya ini yang agak panjang, terutama kalau saya ini kan memang pekerja lambat gitu loh. Prosesnya lama gitu. Jadi kadang nyampe di rumah ngerjain, apa kita ngerjain, istri apa kita ngerjain. Bahkan di zaman dulu makan aja disuapin. Karena kalau nggak tayang, keburu diambil yang lain kan ininya. Kayak gitu.
Itu dukanya. Kalau sukanya ya banyak keluarga baru bagi kita. Betul, teman baru. Dari kalangan fotografer sendiri, kita awalnya banyak yang tidak kenal, sekarang jadi mirip keluarga gitu loh. Istri-istri kita kenal, anak-anak kita kenal, keluarga baru. Demikian juga pesepeda gitu. Kita jadi keluarga baru dengan mereka gitu. Sebelumnya kita nggak kenal sama sekali, mau pesepeda, pelari atau apa. Karena sebenarnya itu bagian yang paling penting. Pertama teman, kalau menurut saya ya silaturahmi itu membuka pintu rezeki. Gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang bagus bagi kami. Jadi karena kita berusaha ya, nggak cuman sebagai penjual dan pembeli, kemudian juga kita ada sedikit kadang-kadang juga berkomunikasi lah, ngobrol apa sesuatu dan sebagainya. Akhirnya yang tadi Mas Yose bilang akhirnya jadi keluarga baru karena mereka akhirnya mereka ulang tahun mengundang kita satu komunitas. Atau ada acara buka puasa, mereka mengundang khusus buat undang kita. Beberapa cyclist begitu, akhirnya itu jadi dekat kita kan gitu. Ya, itulah secara senangnya emosional kan, kuat bonding kita. Oke, jadi terakhir gue lihat udah nggak motret cuman sepeda ataupun pelari aja, tapi apa Vespa, motor gede ya udah diambil juga. Betul. Jadi pada awalnya kita sebenarnya kita sasarannya sebenarnya kan road bike ya. Pertama kita ngesot ya. Kita ke motor itu di sasaran kita ada road bike. Kemudian pada perkembangannya kan juga ada sepeda lipat Sally, ya kan, dengan berbagai merek MTB dan sebagainya. Di sosmed itu mereka juga pengen loh, nggak cuma road bike aja yang dengan foto-foto yang bagus, mereka menurut dia bagus ya, yang di sosmed itu kan. Oh, akhirnya mereka yang pengen Sally di situ pengen foto bagus juga, akhirnya berkembang ke Sally. Kemudian juga di sosial media rame. Kemudian aku pengen pakai motor juga saya juga lucu gitu kan, motor klasik, Vespa, kemudian moge semua akhirnya berduyun-duyun ke lewat situ untuk mendapatkan foto dia. Soalnya di situ dia mereka juga bisa action dan lain sebagainya. Jadi di sosmed mereka itu bisa mejeng dengan nggak hanya sepeda tapi dengan misalkan motor klasik, mobil klasik, moge dan lain-lain itu, mobil sport. Iya. Oke, saya rasa cukup dulu ya teman-teman sharing tentang dunia fotografer Dalcott Loop. Ya, jadi ini teman-teman kayak Honda ini dulu dari fotografer Femina Group, ini juga Femina Group juga ya, penulis. Tapi hobi motret. Nulis tapi hobi motret. Akhirnya karena pandemi turun ke jalan dan ternyata bisa menghasilkan. Ya, jadi seperti biasa, kalau kalian suka tayangan ini silahkan di like dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Oke, sampai ketemu di tayangan mendatang. Terima kasih.